Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah dan hadir dalam majelis ilmu yang kita semua berharap semoga amal-amal kita ini menjadi pemberat pahala kita di akhirat nanti, dan semoga Allah ridhai hidup kita, Allah ridhai keluarga kita, dan juga orang-orang yang senantiasa berjasa terhadap iman dan amal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan di majelis ilmu rutin malam Selasa yang kita rutin membahas kitab fikih Al-Yaqut An-Nafis, yang mana kemarin kita sudah masuk bab haji ya. Sudah masuk bab haji dan belum kita selesaikan karena terbatasnya waktu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada yang kemarin kita bahas adalah tentang rukun-rukun haji dan rukun-rukun umroh. Ya, rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah ibadah, dan jika ditinggalkan maka ibadah itu tidak akan sah. Ya, itu namanya rukun. Misalnya kalau di dalam sholat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai Ad-Dallin, itu harus dibaca dengan sempurna ya. Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Maka siapa yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya harus diulang. Nah itu. Nah di dalam haji juga ada rukun-rukunnya ya, kemarin kita sampaikan ada 6. Yang pertama adalah berihram. Ya, siapa yang menunaikan ibadah haji kok tidak berihram maka tidak sah. Yang kedua wukuf di Arafah. Siapa yang haji kok tidak sampai di Arafah, dia hanya di Mekah saja misalnya, atau hanya di Mina saja, atau dia berada di samping Arafah karena dia tidak punya kartu nusuk ya, sekarang ini kan ada namanya tiket ya, tiket nusuk gitulah yang menjadi izin seseorang itu bisa menunaikan ibadah haji di Arafah. Maka kalau dia tidak bisa masuk di Arafah maka dia tidak sah hajinya, meskipun dia tawaf, sa'i, mungkin dia di Muzdalifah, di Mina ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Ya, tawaf itu keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat, tapi itu sunnah ya. Tapi yang penting tawafnya itu mutarnya ke di Ka'bah itu. Kemudian sa'i, berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, balik lagi ke Sofa sebanyak 7 kali. Kemudian yang berikutnya adalah menggundul atau memotong pendek atau biasa dikenal dengan tahallul. Ini juga rukun haji. Dan kemudian yang terakhir adalah tertib pada kebanyakan rukun-rukun tersebut. Jadi tidak boleh misalnya sa'i dulu baru tawaf misalnya, atau gundul dulu baru tawaf. Nah, ini berarti tidak urut. Kemudian yang berikutnya rukun umroh yang kemarin kita sudah baca adalah sama seperti rukun haji, kecuali satu aja yang tidak ada, yaitu wukuf di Arafah. Itu aja. Jadi kalau tanya bedanya haji dan umroh, kalau umroh itu tidak ada wukufnya ya, kalau haji ada wukufnya.
Baik, kemudian yang berikutnya adalah tentang wajib-wajibnya haji. Nah, ini istilah yang agak sedikit unik Bapak Ibu, dan ini hanya ada di dalam ibadah haji, ya, yaitu yang disebut namanya wajib haji. Nah, ini kan mirip, ada namanya rukun-rukun haji, ada namanya wajib-wajib haji. Hal ini bedanya apa? Bedanya, kalau rukun itu salah satu tidak dilakukan, maka ibadah haji tersebut tidak sah. Tapi kalau wajib-wajib haji yang akan kita bacakan ini tidak dilakukan, entah karena sakit, atau karena udzur, atau karena lupa, atau karena mungkin ada halangan, tidak bisa melakukan wajib-wajib haji, maka bisa hajinya tetap sah, tapi dia membayar dam, ya, membayar dam atau membayar kafarat, denda. Ya. Dendanya apa? Ya macam-macam, tinggal wajib hajinya apa yang dilanggar atau yang tidak dia lakukan. Itu. Jadi wajib-wajib haji ini istilah, ini beda loh sama wajib sunnah, mubah, bukan ya. Ini istilah tersendiri, wajib haji. Ya, itu istilah tersendiri di dalam ibadah haji. Nanti di dalam sholat, kalau jenengan masih ingat, dulu kita bahas juga, di dalam sholat itu juga ada beberapa Bapak Ibu istilah yang jenengan ketahui juga harus hafal. Di dalam sholat itu ada istilah namanya pertama rukun. Nah, rukun jelas ya, itu tadi sudah kita sebutkan, yang kalau tidak dilakukan maka tidak sah sholat itu. Kemudian ada istilah yang kedua, ini mirip dengan istilah wajibnya haji, yaitu ab'ad. Ab'ad, ini istilah ab'ad sholat namanya. Ab'ad sholat itu apa? Ab'ad sholat itu adalah suatu perkataan atau perbuatan di dalam sholat yang jika ditinggalkan maka sholatnya tetap sah, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu namanya ab'adus sholat. Ab'adu as-sholat. Misalnya contoh ya, ab'adus sholat ini misalnya tahiyat awal. Itu bukan rukun Bapak Ibu ya. Tahiyat awal itu ab'adus sholat. Kalau seseorang meninggalkannya karena lupa misalnya, maka disunnahkan dia untuk sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Atau contoh yang lain misalnya tentang jumlah rakaat ya Bapak Ibu, nanti jumlah rakaat misalnya sholat subuh kok kelebihan misalnya ya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, di dalam haji itu ada namanya wajib-wajib haji yang kalau ditinggalkan maka seseorang itu wajib membayar dam. Apa saja? Yang pertama adalah berihram di miqat. Ya, kemarin kita sudah jelaskan, berihramnya itu rukun. Tapi di mana memakai ihramnya? Yaitu harus di miqat. Miqat itu apa? Miqat itu tempat yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapapun yang masuk ke Mekah dalam rangka niat ibadah haji atau umrah ya, untuk niat di tempat itu. Untuk niatnya di tempat itu. Atau mudahnya dia adalah batas tanah haram, tanah suci. Jadi ngapunten Bapak Ibu, di Saudi sana itu ada, tentu kita kenal adalah Ka'bah ya. Kemudian sekelilingnya itu namanya Masjidil Haram. Kemudian sekelilingnya lagi ya, ini sangat luas sekali ya, ya mungkin seluas Bantul mungkin atau lebih. Ini namanya tanah haram ya, tanah haram itu haram itu artinya suci ya. Nah, tanah haram, batas-batas tanah haram ini ada beberapa batas, ada beberapa kota ya. Itu yang disebut sebagai miqat. Ya, miqat. Nanti ada namanya Dzulhulaifah, ada namanya Yalamlam ya, ada namanya Zatu Irqin ya, ada beberapa nama kota. Nah, di kota-kota yang ditunjuk Rasulullah itu, siapapun yang mau melewatinya masuk ke tanah haram untuk niatan ibadah haji dan umrah, untuk niatan haji dan umrah loh ya. Tapi kalau nggak ada niatan lain, misalnya kerja ya, orang wirawiri, ya, tukang pos misalnya, atau siapapun hanya kerja niatnya, nggak pengen haji dan umrah, maka mereka nggak perlu ihram. Tapi siapa yang mau umrah dan haji wajib sudah dalam keadaan ihram di tempat-tempat ini
Ngaten nggih. Lah kalau dari pesawat bagaimana? Nah, kalau pesawat maka ya ketika sudah pas di atas kota itu jamaah sudah dalam keadaan memakai ihram. Ya, kalau biasanya kan kalau memakai ihram di dalam pesawat kan ribet. Nah, biasanya dari negara transit atau sekalian dari Jakarta kalau mau langsung ke Mekah ya. Jadi mereka sudah memakai ihram dari sebelum naik pesawat, nanti kemudian ketika sudah pas di atas kota Yalamlam, maka jamaah harus menjatuhkan niatnya atau membaca niatnya dengan membaca labbaika Allahumma umratan kalau umrah, labbaika Allahumma hajjan kalau haji. Yang kedua yaitu melempar jumroh sebanyak 3 kali ya. Yaitu yang dimaksud melempar jumroh 3 kali ini maksudnya adalah jumroh di hari 11 ya, dan kemudian hari hari ke-10 ya, hari Idul Adha, kemudian hari ke-11, 12 dan 13. Tapi kalau ada orang yang mau mencukupkan sampai hari ke-12 Dzulhijjah saja, maka boleh. Berarti 10, 11, 12 boleh. Yang utama tentu 10, 11, 12 dan 13 ya. Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya wajib haji adalah mabit di Musdalifah. Mabit itu bermalam ya, tidur. Jadi mengkonturu ya, memang namanya mabit itu kan tidur ya, bermalam di Musdalifah. Ini juga wajib haji. Artinya siapapun yang tidak pengen bayar dam, maka dia harus setelah dari Arafah itu mampir di Musdalifah sampai waktu subuh. Bagaimana dengan orang yang sakit atau orang yang sepuh karena mungkin tidak bisa bermalam sampai subuh, maka ini diizinkan secara syariat, namanya murur. Nah, ini istilah lagi ya Bapak Ibu ya. Murur itu apa? Murur itu hanya lewat saja. Yang penting sampai di Musdalifah, mungkin sebentar di situ ngambil kerikil atau apa, sebentar zikir sebentar, kemudian bablas lewat saja menuju ke Mina. Ya, tapi tidak perlu nginap sampai pagi. Untuk siapa? Untuk mereka yang sudah sepuh, ya, orang yang sudah tua, untuk orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang tidak bisa tidur sampai pagi. Kemudian yang berikutnya adalah mabit di Mina di malam-malam hari tasyrik. Ini juga wajib haji. Ya, artinya siapapun yang menunaikan ibadah haji, maka dia setelah mabit di Musdalifah malam tanggal 10, maka malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13, atau kita kenal dengan malam hari tasyrik, mereka harus tidur di Mina ya, tidur di Mina. Kalau siang harinya keluar dari wilayah itu boleh nggak? Ya boleh saja keluar kalau siangnya. Terus malam wajib balik lagi ke Mina untuk mabit di Mina. Karena saya pernah kejadian Bapak Ibu dulu ya, tanggal 10 kebetulan ada jamaah kami yang harus cuci darah Pak karena gagal ginjal. Itu akhirnya setelah kita lempar jamarot, kemudian langsung saya keluar dari Mina cari taksi. Masya Allah, itu sebuah drama zaman itu ya, susahnya cari taksi padahal jamaah jangan tahu orang mau cuci darah itu kayak apa ya, warnanya sudah, kulitnya sudah menghitam semua, Masya Allah, sampai curi. Intinya dapat kemudian cuci darah, kemudian langsung balik lagi ke Mina ya. Dan kemudian alhamdulillah malam harinya bisa mabit lagi di Mina. Ini boleh. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, tawaf yang berikutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf pamitan. Artinya siapapun yang meninggalkan kota Mekah dan sudah selesai semua ritual ibadah hajinya, maka dia harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf pamitan. Yaitu dengan cara tawaf seperti biasa tapi memakai pakaian biasa. Ini beda dengan tawaf kudum atau tawaf yang pertama kali datang ke Mekah. Itu harus pakai pakaian ihram. Tapi kalau tawaf wada itu pakai pakaian biasa. Jamaah laki-laki pakai kaos, pakai baju, pakai jaket, boleh. Secara aturan agama ya, secara aturan agama. Tapi secara aturan pemerintah Saudi saat ini ya,
dari zaman Covid sampai sekarang belum dicabut aturan itu. Semua orang yang tawaf wajib pakai kain ihram kalau di pelataran Ka'bah. Kalau di lantai 2, lantai 3 ya monggo silahkan pakai pakaian biasa boleh ya. Cuma putarannya lebih luas ya. Kalau di lantai 2 bisa 1,5 jam. Kalau di sekitar Ka'bah ya tinggal kepadatan masa. Kalau masanya sedikit, jamaahnya sedikit ya paling 1/2 jam selesai. Tapi kalau jamaahnya untel-untelan ya mungkin malah bisa lebih lama daripada di lantai 2, bisa sampai 2 jam. Bahkan kemarin kejadian Ramadan bisa sampai 3 jam tawaf di sekitar Ka'bah. Bapak Ibu rahimakumullah, tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf pamitan. Siapapun yang selesai dari ibadah hajinya, termasuk kalau di dalam mazhab Syafi'i adalah ibadah umrohnya. Ya. Ibadah umroh pun kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu hukumnya sama seperti ibadah haji, yaitu selesai kemudian hendaknya melaksanakan tawaf wada. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan tawaf ini hanya terkait dengan ibadah haji saja, maka tidak perlu tawaf wada kalau selesai dari Mekah mau keluar dari Mekah. Kalau kami tetap memilih melaksanakan tawaf wada ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir wajib-wajib haji adalah menjauhkan diri dari segala pembatal atau yang diharamkan dari berihram. Jadi kalau jenengan itu memakai kain ihram itu ada beberapa hal yang terlarang ya, yang terlarang tidak boleh dilanggar. Misalnya tidak boleh memakai pakaian berjahit ya kalau laki-laki, tidak boleh pakai pecis, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh pakai minyak wangi ya, tidak boleh pakai sikat pakai odol, tidak boleh pakai bahkan hand sanitizer, pokoknya segala yang baunya wangi tidak boleh. Nah, siapapun yang melanggar melakukan ini maka dia harus membayar dam. Ya, harus membayar dam. Rambut termasuk. Kalau ada orang sudah pakai pakaian ihram kok ternyata terpaksa rambutnya harus dipotong karena sakit misalnya. Ya, harus dijahit misalnya, harus memotong sebagian rambutnya, maka dia harus membayar dam juga ya, karena itu adalah larangan dalam berihram. Wajibatul umrah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah wajib-wajibnya umrah. Itu hanya 2 saja. Yang pertama kaunul ihrami minal miqat, berihram dari miqat. Yang kedua adalah menjaga diri dari segala yang diharamkan di dalam berihram. Ini sama seperti haji. Wajibatut tawaf. Yang berikutnya wajib-wajibnya tawaf. Tawaf ya, selain ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya. Wajibatut tawaf itu ada 10 asyaratun. Yang pertama satrul aurah, menutup aurat. Orang yang tawaf dia harus tertutup auratnya. Makanya berapa tidak lelah para pembimbing itu mengingatkan jamaah ketika tawaf itu untuk tidak mencium Hajar Aswad terlebih dahulu. Karena khawatirnya tersingkaplah auratnya, apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang kadang sok masya Allah ya, semangatnya tidak sesuai dengan apa? Kekuatannya ya. Jadi semangatnya yang kuat padahal fisiknya tidak. Nah, ini rambutnya ibu-ibu termasuk aurat. Nggih mboten. Ketika jenengan nyium Hajar Aswad kemudian tersingkap jilbabin jenengan, keluarlah rambutnya jenengan, maka tawafin jenengan batal. Tangan juga aurat. Ada beberapa orang yang memaksakan diri untel-untelan kayak gitu, akhirnya tersingkaplah lengannya. Gimana? Ini kalau laki-laki mah bukan aurat, wanita aurat. Maka tawafnya batal. Jadi tawaf itu betul-betul dalam keadaan sitrul aurah ya, atau satrul aurah, menutup aurat. Laki-laki ya auratnya laki-laki demikian, ibu-ibu ya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wa taharatu 'anil hadatsain. Wajibnya tawaf yang kedua adalah suci dari 2 hadas. Artinya dari awal tawaf sampai selesai tawaf harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan wudu.
Okay. 1 putaran, 2 putaran, sampai 7 putaran tidak boleh batal. Kalau batal maka tinggal melanjutkan, ya, berwudu dulu kemudian melanjutkan putaran yang selanjutnya. Misalnya 7 kali putaran, 3 kali putar batal, maka wudu kemudian lanjut 4 yang tersisa. Kalau batalnya 3,5, maka anggap sebagai 3 saja. Ya, jadi harus mulai dari Hajar Aswad kembali. Ya, yang setengah tidak dianggap. Ya. Kalau 4, ya misalnya, atau misalnya 6,5, meskipun 6,5 ya dianggap sebagai 6. Kemudian setelah itu wudu dan tawaf 1 kali putaran lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah at-taharatu 'anin najasah. Ya, ini ngapunten, saya terangkan kembali tentang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana jika batal wudunya karena pembatal yang di situ sulit menghindari? Salah satunya di dalam mazhab Syafi'i, pembatal wudu adalah bersentuhan dengan lawan jenis. Ini betul. Ketika tawaf, bersentuhan dengan lawan jenis itu bisa dikatakan hampir selalu, ya. Untuk menghindari itu istilah kata sulitun wa ailun, ya, sulit dan angel, ya. Ya. Jadi memang, ya, gimana kita kadang tidak pengen mendumuk orang tapi didumuk juga, ya. Tidak menyenggol tapi tersenggol. Maka kalau nasihat dari guru kami bagaimana? Karena pernah kita tanyakan, karena beliau memang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Maka beliau mengatakan tanazul atau berpindah kepada mazhab Maliki saat tawaf. Ya, saat tawaf itu berpindah kepada mazhab Maliki dengan prinsip bahwa ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Sesuatu yang sulit itu bukan bagian dari agama ini. Ketika sesuatu itu menyulitkan, maka pasti ada kemudahan-kemudahan di dalamnya. Maka kalau kita pakai mazhab Maliki itu bersentuhan dengan lawan jenis selama tidak pakai syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ya, maka tidak membatalkan wudu. Jadi ketika tawaf kita memakai mazhab Maliki, kita ketika tidak sengaja tersentuh orang atau menyentuh orang, baik tangan kita atau kaki kita, maka tidak perlu berwudu karena akan sulit sekali. Baru jalan berapa meter sentuh, masuk wudu meneh. Wah, iso ping pirang puluh ewu. Ya berlebihan ya, pirang puluh gitu ya. Nah ini. Jadi boleh. Tapi setelah tawaf Bapak Ibu jangan pakai mazhab Maliki lagi. Ya, saran saya seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita mudah, kita tidak bersentuhan dengan lawan jenis, mudah saja. Pakai mazhab Syafi'i lagi yang lebih aman, okay? Lebih aman. Jadi misalnya kita mau sholat, ya, mau baca Al-Quran, itu kan pakai mazhab Syafi'i mudah saja. Habis wudu sudah langsung sholat, atau habis wudu kita baca Quran tanpa menyentuh lawan jenis kita yang bukan mahram. Yang berikutnya, yang ketiga adalah suci dari najis. Suci dari najis ini juga wajibnya tawaf. Jadi ketika kita tawaf, maka kita pastikan, ya, baik dari baju ihram kita, kemudian tubuh kita dan tempat yang kita gunakan untuk tawaf itu suci dari najis. Bagaimana dengan najis-najis yang tidak bisa dihindari? Ya, ada beberapa najis yang memang ini sangat sulit dihindari karena misalnya tempatnya yang penuh dengan najis. Ini sebenarnya pembahasan tidak masuk di Al-Yaqut An-Nafis, tapi di pembahasan kami di kitab Al-Fiqhul Manhaji, kita juga ada taklim Bapak Ibu di malam Kamis, itu Fiqhul Manhaji, membahas tentang beberapa najis yang tidak bisa terhindari, yaitu misalnya di tempat-tempat yang di situ banyak burung. Ya, itu kan banyak najisnya. Bagaimana seperti itu? Maka ini najis yang ma'fu anhu, yang termaafkan. Artinya tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa. Ketika jenengan misalnya jalan pas tawaf, qadarullah ketelean doro, ya,
atau nginjak kotoran atau apa, enggak, memang itulah, memang tempatnya kayak gitu, enggak bisa kita menghindari dari burung-burung itu, maka ini dimaafkan, enggak apa-apa ya. Tapi kalau jenengan mau pakai mazhab Maliki ya monggo. Mazhab Maliki itu apa? Semua kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Nah, tapi kalau saya enggak, saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kayak gitu. Jadi jenengan misalnya ngidak telitong sapi toh, terus mlebu nang masjid Jamasbah rapopo. Itu mazhab Maliki itu, iya. Karena telitong sapi ndak najis ya. Atau jenengan bar makani pitik itu, punya ternak pitik gitu kan, kemudian banyak kotoran, ada kotoran ayam, terus langsung sholat. Nah itu kalau pakai mazhab Maliki sah. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Semua kotoran baik yang dagingnya bisa dimakan atau tidak bisa dimakan adalah najis. Dalilnya mazhab Syafi'i apa? Dalilnya itu adalah qiyas aulawi namanya. Nah, kita kembali bicara ya masalah qiyas ya. Ngapunten, qiyas itu di sana ya. Qiyas itu adalah analogi. Begini Bapak Ibu, ya. Dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Kalaulah kotoran manusia ya, yang dia adalah makhluk termulia di dunia ini najis, apalagi kotoran binatang. Itu dalilnya mazhab Syafi'i pakai kias seperti itu gitu. Kotorannya kita najis betul. Mosok kotoran kita najis, kotorannya pitik orang najis, enggak masuk Pak ya. Harusnya kalau mau malah kotorannya manusia itu yang tidak najis gitu. Nah itu nah, jadi kaidahnya seperti itu. Kalaulah kotorannya manusia itu najis, apalagi kotoran binatang, maka lebih najis lagi. Baik Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya waja'lul baiti an yasarihi, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Jadi ketika tawaf itu Ka'bah harus sebelah kiri kita. Lah emang ada orang yang Ka'bah di sebelah kanannya, ada orang yang selfie. Gimana? Ngene ya muter kok, waduh muter ngene Bang. Astagfirullah ya. Jadi kalau tawaf itu Ka'bah harus di sini Bapak Ibu. Saya kadang-kala juga curiga dengan beberapa pembimbing tapi travel lain ya. Kok bisa dia nyoteng jamaah gini? Wah, ayo Pak. Mundur dia sambil nyoteng jamaahnya, memvideo ya, mungkin memang untuk ya dokumentasi. Tapi dia tawafnya batal. Karena dia menjadikan ya pundak sebelah ibaratnya berarti kan pundak kanan ya begitu. Oke. Intinya harusnya pundaknya sebelah kanan, gimana sih? Pundak kiri dan Ka'bahnya kiri kita. Ngoten. Ya. Jadi kalau mau pembimbing misalnya mau nyuting jamaah ya begini gitu. Ya gitu. Atau begini, bolehlah ya. Gitu. Ini yo aslinya ini yo jangan ya. Yang bisa itu ya waktu lain lah begitu ya. Yang namanya Kak maunya tawaf, atau mungkin kalau memang dokumentasi ya mungkin bisa minta tolong guide ya. Saya juga kadang-kala kalau nggak ada guide ya gini, nggak masalah ya. Yang penting pundak kiri kita berhadapan dengan Ka'bah. Ka'bah itu paling dekat dengan pundak kiri. Hikmahnya Bapak Ibu, inilah namanya syariat Bapak Ibu. Kok malah kok dikiwani ya, ibaratnya kayak gitu. Inilah yang namanya syariat itu seperti itu, nggak bisa masuk akal Bapak Ibu, nggak bisa diakal-akali. Kudu ini kan nengen orang ngiwo. Kita ini manut Gusti Allah. Allah ngaturnya seperti itu ya sudah. Gitu. Hikmahnya apa? Kalau hikmahnya baru para ulama baru menggali. Ya. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, ternyata supaya hati kita ini lebih dekat dengan Ka'bah. Ya, hati kita kan di sini katanya gitu ya, jantung ya, hati kita. Maka lebih dekat dengan Ka'bah. Karena apa? Hati adalah pusatnya manusia, Ka'bah adalah pusat yang disebut sebagai Baitul Ma'mur ya, yang langsung tembus ke langit. Ya, ini wallahu alam itu namanya hikmah ya, boleh aja para ulama menggali hikmah seperti itu. Yang jelas adalah tuntunannya bahwa istilahnya Ka'bah harus sebelah kiri kita. Ngoten. Wal ibtida'u bil hajari, apalagi orang yang langsung ngambungi Ka'bah ngeten. Wah, berarti gimana ini? Ya.
harus sebelah kiri. Wal ibtida'u bil hajaril aswad, memulai dari hajar aswad. Ya jelas kalau ini ya, tawaf harus dimulai dari hajar aswad. Wa muhadzatu bi jami'i badanihi, dan sejajar dengan seluruh badannya. Sejajar maksudnya ketika mulai tawaf itu pastikan betul seluruh badan kita sejajar dengan hajar aswad. Tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur. Kira-kira betul-betul sejajar. Kemudian kita sampaikan ya, patokannya adalah lampu warna hijau ya. Kalau di Masjidil Haram ada lampu warna hijau berarti lurus dengan hajar aswad. Wa kaunuhu sab'an, yang berikutnya wajibnya tawaf adalah 7 kali putaran. Wa kaunuhu dakhilal masjid, harus di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh tawaf keliling di luar Masjidil Haram, menjuru kebak tak nong halaman wae motor. Harus di dalam, harus di dalam Masjidil Haram. Wa kaunu kharijal baiti, hendaknya tawaf itu di luar Ka'bah. Wasyadarwan, dan kemarin kita sampaikan, dan di luar umpaknya Ka'bah. Saya nyebutnya umpak ya, karena Ka'bah itu bawahnya ada seperti ini, tiang ini ada syadarwan, ada umpaknya, ada miringnya. Jadi harus di luar umpak, harus di luar umpak. Tangan nggak boleh nyentuh Ka'bah, karena berarti memasukkan bagian tubuh kita di dalam bagian Ka'bah ya, syadarwan. Wal hijr, yang berikutnya juga harus di luar hijir. Hijir itu hijir Ismail yang melengkung di samping Ka'bah. Aslinya dulu Ka'bah itu sepanjang itu Bapak Ibu, dari Ka'bah yang kotak yang kubus itu plus sampai hijir Ismail. Jadi bentuknya itu bangunannya ya kotak gitu, kemudian melengkung begitu. Aslinya dulu seperti itu. Tapi kemudian oleh orang-orang Quraisy ketika Ka'bah itu hancur, mereka kemudian mengumpulkan harta-harta halalnya ya, maka hanya bisa cukup membangun yang kubus. Sementara hijir Ismailnya yang melengkung itu, hijirnya itu tidak cukup duit untuk membangun ke atas. Tapi itu bagian dari Ka'bah. Sehingga siapapun yang tawaf harus di luar itu, di luar lengkungan itu dan kubus itu. Semoga bisa dipahami. Wa adamu sorfihi li ghairi, dan tidak boleh memalingkan niat untuk selain tawaf. Artinya tawaf itu ya harus betul-betul niatnya tawaf. Tapi kalau tawaf niatnya disambing goleki sing utang aku wong endi ya aku misalnya itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi kalau ada orang tawaf sambil niatan goleki, kowe wong mau tawaf ya tak goleki pas tawaf sing ngutang aku langsung tak cekel ben bayar misalnya. Maka tawafnya langsung batal. Ya. Atau tawaf niat untuk mencari sendalnya hilang gitu. Aku tak tawaf ya Ustaz, ada beberapa kadang. Tawaf Pak, ya tawaf nih. Sekalian goleki mau sendalku kecer. Tidak boleh. Tawaf betul-betul niatnya tawaf. Kalau mau mencari sandal hilang, mau mencari tas ya mau nggak silakan, tapi tidak boleh diniatkan double dengan tawaf. Meskipun oleh muter ping 7 podo-podo ya, tapi tidak ada pahalanya. Ngoten nggih? Wajibatus sa'i. Kemudian wajib-wajibnya sa'i. Ada arba'atun, ada 4. Ayyabda fi kulli witrin bis safa. Memulai dari yang ganjil itu dari safa. Jadi hitungan ganjil harus mulainya sofa, yaitu 1, putaran 1, putaran 3, putaran 5, putaran 7. Ya, setiap yang ganjil itu mulainya dari sofa. Kok nganti pas kleru, ya, pas ganjil kok marwah berarti kleru. Ya, pokoknya harus dari sofa yang ganjil. Wa yabda fi kulli syaf'in bil marwah, dan yang hitungan genap itu dari marwah. Berarti 2, 4 dan 6 itu dari marwah. Sofa, marwah 1, marwah, sofa 2 dan seterusnya. Wa yakuna sab'an, 7 kali. Wa yakuna ba'da tawafi ruknin, harus setelah tawaf, baik itu tawaf rukun au kudumin atau tawaf kudum ya. Intinya setelah sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf, baik itu tawaf haji ataupun tawaf umroh. Tidak boleh dibalik. Wajibul wukuf,
Wajibul wukuf, Bapak Ibu, wajibnya wukuf di Arafah itu wahidun, hanya satu saja. Wajibnya orang wukuf itu wajibnya apa? Yaitu wujudul muhrim biha lahdatan ba'da zawali yaumi Arafah ila tulu'i fajri yaumin nahri. Yaitu keberadaan orang yang bermuhrim itu memakai kain ihram itu di Arafah lahdatan, meskipun hanya sebentar, sekejap, ya, ibaratnya mau sak menit pun sah. Kapan? Ba'da zawali yaumi Arafah, setelah zuhur hari Arafah tanggal 9. Ini misalnya nih, ini ekstrim Bapak, ekstrim ya. Mungkin petugas, bisa jadi petugas. Dia kalau hajinya mau sah, petugas haji misalnya, dia setelah zuhur masuk ke Arafah. Habis itu dia langsung keluar, misalnya mau ngurusi bis atau ngurusi catering atau ngurusi mungkin yang lain-lain, itu sudah sah hajinya. Jadi tidak harus sampai maghrib kayak umumnya jamaah. Atau datangnya jamaah ini enggak ba'da zuhur. Saya dengar kemarin ada jamaah teman saya kebetulan. Jadi pas dia tarwiyah tanggal 8 itu selesai tarwiyah. Tarwiyah itu adalah di Mina tanggal 8. Harusnya 9 pagi itu dijemput bis menuju ke Arafah. Tanggal 9 pagi itu tidak ada bis datang Bapak Ibu. Kebayang itu paniknya jamaah ya. Jadi pengen menjalankan sunnah tarwiyah tapi malah hampir kehilangan wukuf di Arafah. Dan ternyata bis datang itu apa? Setelah zuhur Bapak Ibu. Setelah zuhur sampai Arafah ba'da asar Bapak Ibu. Jadi orang-orang sudah pada pengen meninggalkan Arafah. Ini kebetulan teman ini dari Magelang baru datang Bapak Ibu. Baru datang di Arafah. Sah enggak hajinya? Sah. Karena masih ada waktunya, masih ada. Masih cukup waktunya. Ya. Lahdatan ba'da zawali yaumi Arafah. Bahkan kalau dia baru di Arafah lagi dzikir sedelok langsung diusung bis misalnya, maka tetap sah. Nah, ini rumitnya zaman sekarang, semua terkait ya dengan panitia haji, tidak bisa membuat program sendiri ya kalau haji itu nggak kayak umroh. Ila tulu'i fajri yaumin nahr, waktunya berlanjut sampai terbitnya subuh tanggal 10. Ini dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu. Jadi apa ya, wajibnya wukuf itu adalah dari ba'da zuhur sampai subuh hari tanggal 10 atau hari Idul Adha. Ya. Ini untuk ngesahke itu bisa milih di waktu yang panjang itu. Ini dalam mazhab Syafi'i ya Pak ya. Tapi kalau dalam mazhab yang lain nggak sampai subuh ya. Karena memang waktu wukuf itu aslinya ya sampai tenggelamnya matahari di tanggal 9 atau waktu maghrib ya, waktu maghrib ya. Tapi ini bagi siapa yang misalnya telat, kayak tadi misalnya nggak ada bis, tahu-tahu sampai di Arafah ba'da maghrib atau ba'da isya atau malam kurban, maka kalau dalam mazhab Syafi'i dia masih sah selama belum subuh. Nah, kalau sampai Arafah kok ba'da subuh pas Idul Adha, nah ini tidak sah hajinya. Ngoten nggih. Kalau umumnya jamaah maka mereka wukufnya sampai maghrib ya, sampai maghrib tok. Setelah maghrib baru pindah ke Muzdalifah. Sunanul haji wal umrah, sunnah-sunnah haji dan umrah. Sunnah ini kalau dilakukan maka pahalanya semakin sempurna, kalau tidak maka tidak mengapa. Yang pertama adalah at-talbiyah, membaca talbiyah, yaitu bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, ini adalah zikir talbiyah yang disunnahkan dibaca oleh jamaah haji dan umrah saat memakai pakaian ihram. Setelah tidak memakai maka tidak perlu membaca ini. Wa tawaful qudum, yang berikutnya adalah tawaf qudum ya. Wa raka'atul ihram, dan 2 rakaat setelah
memakai pakaian ihram. Ini sunnah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya jenengan misalnya ada badal umroh, kemudian tindak ke masjid Tan'im atau ke Ji'ronah setelah berihram, maka disunahkan melaksanakan sholat sunnah ihram. Kalau dalam mazhab Syafi'i sholat sunnah ihram itu ada. Ya, kalau dalam mazhab yang lain tidak ada. Itu hanya sholat apa saja yang dilakukan setelah berihram. Kalau kami mesti usahakan untuk sholat sunnah ihram setelah berihram. Misalnya tindak ke Ji'ronah atau ke Masjid Aisyah, ya, sholat sunnah ihram. Habis itu naik bis. Tapi kalau tidak mampu kayak di dalam pesawat kan nggak mungkin itu. Ya, maka sudah nggak usah sholat sunnah ihram. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, makruhnya haji dan umroh ada banyak. Yang pertama adalah jidal, berbantah-bantahan. Makruh, mengurangi pahala. Wa nadharu bisyahwatin lima yahillu lahu nadharuhu, melihat dengan syahwat kepada orang yang halal boleh dilihat. Ini makruh Bapak Ibu. Ya, padahal aslinya halal. Melihat istrinya loh ya Bapak Ibu. Baik itu istrinya ikut ihram, ikut umrah atau haji, atau lihat video callan. Ya, video callan karena nggak tindak umrah, video callan sama istrinya dengan pandangan syahwat. Ini makruh dalam haji dan umroh gitu. Kalau sudah selesai ya malah berpahala gitu. Malah berpahala ya. Hanya ini kepada pasangannya yang halal saja makruh. Lah nek kalau sama yang ndak halal ora makruh meneh. Haram ya. Haramnya itu haram kuadrat ya. Karena apa? Untuk di luar ihram saja haram, apalagi di dalam ihram. Wa haqqus sya'ri bidzufur, ya ini menyisir rambut misalnya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti merontokkan rambut, sehingga ini makruh. Atau di sini mengukur rambut, maksudnya mengukur rambut ya. Maaf, wa haqqus sya'ri bidzufur, mengukur kulit dengan kuku ya. Khawatirnya nanti kukunya potel. Ini maksudnya itu ya, maaf ya. Ini makruh juga. Jadi segala tindakan yang dikhawatirkan bisa mematahkan kuku ketika berihram itu makruh. Wa tamsyitur ra'si wal lihyah, menyisir kepala dan jenggot. Ini dikhawatirkan nanti merontokkan rambut. Ini juga makruh. Jadi ketika sudah pakai pakaian ihram tidak boleh atau dihindari menyisir. Ya. Kalau setelahnya atau sebelumnya tentu sunnah. Wal aklu wasyurbu fit tawaf, makan dan minum ketika tawaf. Ini makruh Bapak Ibu, makruh. Makruh itu apa? Kalau bisa dihindari. Tapi kalau terpaksa karena misalnya khawatir dehidrasi, jangan ketika tawaf terus minum zam-zam, boleh. Malah wajib kalau misalnya dikhawatirkan membahayakan kesehatan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apa-apa yang diharamkan dalam ihram. Yang pertama memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang berikutnya menutup kepala atau bahkan sebagian bagi laki-laki. Sebagian aja nggak boleh, haram ya. Kemudian menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita. Kemudian menghilangkan rambut dan kuku ya. Kemudian memakai minyak ya di rambutnya ya, di rambut ya ataupun di badan ya, dan di jenggot ini juga diharamkan. Memakai minyak yang ada wangi-wanginya ya. Kemudian memakai minyak wangi, kemudian hubungan badan tentunya, dan yang terakhir adalah berburu hewan yang bisa dimakan ya, berburu hewan liar ini juga diharamkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, selesai fikih haji yang luar biasa, 2 kali pertemuan ya. Semoga ada manfaatnya dan Allah mudahkan kita dan semua keturunan kita untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian khul da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.